Desa Kabaluten, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah dijuluki sebagai Kampung Janda. Ya, karena desa di Pulau Kabaluten ini banyak wanita janda. Kebanyakan dari mereka bahkan masih berusia sangat muda. Kabaluten mayoritas dihuni oleh suku Bajo yang terkenal sebagai manusia laut. Mereka tinggal di pinggir laut dan membangun rumah kayu di atas air. Antara satu rumah dengan rumah lain terhubung jembatan kayu. Mereka berani mengarungi lautan luas dengan perahu sampan. Desa Kabaluten yang menyajikan keindahan wisata bahari ini setidaknya memiliki 141 orang janda berusia antara 15 sampai 30 tahun. Sebenarnya, maraknya janda di Desa Kabaluten bukan tanpa sebab. Ini masih berhubungan erat dengan tradisi yang melekat di sana. Desa Kabaluten punya sebuah tradisi unik. Para wanita boleh dinikahi oleh pria dari luar pulau, tapi tentu saja ada syarat yang berlaku. Para pria dilarang membawa sang istri pergi dari desa. Walaupun mereka telah memiliki anak sekalipun, aturan ini tetap harus dipatuhi. Apabila sang suami memaksa istri mereka ikut pergi meninggalkan desa, perceraian bisa terjadi. Tak sampai di situ saja, para orang tua juga tak lagi ambil pusing apabila anak perempuan mereka ditinggalkan suami. Orang tua umumnya akan meminta anak perempuan mereka bercerai agar bisa menikah kembali dengan pria lain. Untuk diketahui, kondisi di Desa Kabaluten memang terbilang masih di bawah garis kemiskinan. Selain itu, pendidikan pun masih cukup rendah. Hingga saat ini, pemerintah setempat berusaha menggeser tradisi tersebut lewat berbagai penyuluhan. Tapi tradisi yang sudah melekat tak bisa hilang begitu saja. Ada sebuah fakta dari kampung janda di Desa Kabaluten. Warganya hidup berkelompok dalam satu rumah. Artinya, satu rumah dihuni sekitar 4-6 kepala keluarga. Perlu diingat lagi, rumah-rumah di sana terbuat dari papan, sehingga sekat antar keluarga hanya dibatasi menggunakan kain. Desa Kabaluten di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, dikenal memiliki populasi janda yang relatif tinggi. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini. Kondisi sosial dan ekonomi di desa tersebut dapat mempengaruhi struktur keluarga dan jumlah janda. Misalnya, keterbatasan ekonomi dapat memperburuk keadaan sosial dan kesehatan, yang bisa menyebabkan suami lebih cepat berpindah alam dan lebih banyak janda. Tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut mungkin mempengaruhi angka pria berpindah alam lebih tinggi dibandingkan wanita. Faktor kesehatan, akses ke layanan kesehatan, dan penyakit endemik dapat berperan besar. Migrasi pria untuk pekerjaan di luar desa atau ke kota besar bisa menyebabkan mereka tidak pulang atau meninggal di tempat perantauan, sehingga meningkatkan jumlah janda di desa. Tradisi dan norma sosial di desa tersebut bisa mempengaruhi posisi wanita dalam masyarakat. Misalnya, dalam beberapa budaya, perempuan mungkin lebih mungkin bertahan hidup sebagai janda jika suaminya meninggal, karena adanya norma atau dukungan sosial tertentu. Daerah yang rawan bencana atau krisis bisa mengalami angka berpindahnya suami yang lebih tinggi, meninggalkan banyak janda. Faktor-faktor ini seringkali saling berkaitan dan mempengaruhi dinamika sosial di desa tersebut. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, data lokal dan studi spesifik tentang Desa Kabaluten akan sangat membantu. Kehidupan dan kebiasaan para janda di Desa Kabaluten, Tojo Una-Una, biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun detail spesifik mungkin bervariasi, janda seringkali menjadi bagian integral dari komunitas desa. Mereka mungkin terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, yang dapat memberikan dukungan emosional dan sosial. Dalam masyarakat tradisional, janda biasanya mendapatkan dukungan dari keluarga dekat dan kerabat. Mereka seringkali tinggal bersama anak-anak atau keluarga besar yang membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Janda mungkin terlibat dalam berbagai upacara adat dan ritual yang berlaku di desa. Di beberapa budaya, ada tradisi khusus yang diikuti oleh janda, seperti cara berpakaian atau aturan dalam bergaul. Tergantung pada norma sosial, ada kemungkinan janda mengikuti kebiasaan tertentu dalam hal pakaian atau penampilan, yang bisa mencerminkan status mereka dalam masyarakat. Janda seringkali mencari cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri. Mereka bisa terlibat dalam pertanian, perdagangan kecil, atau pekerjaan lain yang memungkinkan mereka mendukung diri sendiri dan keluarga. Tingkat kesejahteraan ekonomi janda bisa bervariasi, tergantung pada dukungan dari keluarga, kemampuan mereka untuk bekerja, dan akses mereka ke sumber daya. Janda mungkin menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses ke layanan kesehatan, pendidikan,
dan dukungan sosial, terutama jika mereka tinggal di daerah yang terpencil. Dalam beberapa masyarakat, ada stigma sosial terhadap janda, yang dapat memengaruhi cara mereka diperlakukan oleh orang lain dan dampak psikologis pada mereka. Mereka biasanya terlibat dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari seperti memasak, membersihkan, dan merawat anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Janda sering terlibat dalam kegiatan komunitas seperti pertemuan desa, acara keagamaan, dan kerja bakti. Kehidupan dan kebiasaan janda di desa Kabaluten mencerminkan kombinasi dari faktor budaya lokal, kondisi ekonomi, dan norma sosial yang berlaku. Setiap individu mungkin memiliki pengalaman yang unik, tetapi aspek-aspek ini memberikan gambaran umum tentang kehidupan mereka di desa tersebut. Menikahi janda di desa Kabaluten, Tojo Una-Una, melibatkan sejumlah syarat dan peraturan yang dipengaruhi oleh adat istiadat lokal, hukum agama, serta aturan sosial setempat. Meskipun detail spesifik dapat bervariasi, calon mempelai pria harus memastikan bahwa status pernikahan janda sudah sah secara hukum dan agama. Janda harus memiliki dokumen atau bukti bahwa pernikahannya sebelumnya telah berakhir, seperti akta cerai atau surat kematian suami. Biasanya, persetujuan dari keluarga kedua belah pihak sangat penting. Keluarga janda dan calon mempelai pria akan bertemu untuk membahas kesepakatan dan merestui pernikahan. Calon mempelai pria diharapkan memahami dan menghargai kondisi emosional janda. Proses ini bisa melibatkan diskusi dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan janda serta anak-anaknya, jika ada. Setiap desa mungkin memiliki upacara adat khusus yang harus diikuti. Ini bisa melibatkan ritual atau tradisi tertentu yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari proses pernikahan. Di beberapa komunitas, ada aturan terkait mas kawin atau mahar yang harus diberikan oleh calon mempelai pria. Jumlah dan bentuk mas kawin bisa bervariasi tergantung pada adat setempat. Ada kemungkinan adanya aturan mengenai pakaian yang harus dikenakan selama upacara pernikahan dan ritual lainnya yang harus dipatuhi. Jika pernikahan dilaksanakan di bawah hukum agama, calon mempelai pria dan janda harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama tersebut. Misalnya, dalam Islam, ada persyaratan terkait mahar dan tata cara pernikahan yang harus diikuti. Dokumen seperti akta nikah sebelumnya, surat cerai, atau bukti kematian suami janda mungkin diperlukan sebagai syarat administratif dalam pernikahan. Pernikahan harus didaftarkan secara resmi di kantor catatan sipil atau lembaga terkait untuk memastikan status pernikahan sah secara hukum. Ini penting untuk pengakuan hukum dari pernikahan tersebut. Mengetahui hak dan kewajiban hukum setelah menikah, terutama terkait dengan hak waris, tanggung jawab keluarga, dan administrasi rumah tangga. Memahami norma sosial dan potensi stigma yang mungkin dihadapi janda atau calon suaminya di masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan diterima secara positif oleh komunitas. Calon mempelai pria harus siap untuk berintegrasi dengan keluarga janda, terutama jika dia memiliki anak. Ini termasuk menerima dan merawat anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Menikahi janda di desa Kabaluten melibatkan proses yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap adat istiadat lokal, hukum, dan persetujuan dari berbagai pihak. Penting untuk berkoordinasi dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan bahwa semua syarat dan peraturan dipatuhi dengan baik. Nama, Kabaluten, mungkin berasal dari bahasa atau dialek lokal yang memiliki makna tertentu dalam konteks sejarah atau geografi desa tersebut. Nama-nama desa seringkali mencerminkan ciri-ciri lokal atau peristiwa sejarah yang penting bagi komunitasnya. Desa Kabaluten dihuni oleh masyarakat yang umumnya merupakan bagian dari kelompok etnis lokal, seperti suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah. Masyarakat asli ini mungkin memiliki tradisi, adat, dan sistem sosial yang telah ada selama beberapa generasi. Pada masa awal, kehidupan di desa Kabaluten mungkin berpusat pada kegiatan pertanian, perikanan, dan kerajinan tradisional. Komunitas lokal mungkin memiliki pola hidup yang erat dengan alam dan sumber daya sekitar. Seperti banyak daerah di Indonesia, Sulawesi Tengah mengalami pengaruh dari kolonial Belanda. Meskipun pengaruh kolonial mungkin tidak sebesar di beberapa daerah lain, terdapat interaksi dalam bentuk administrasi, perdagangan, dan pengenalan budaya baru. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, desa-desa di Sulawesi Tengah, termasuk Kabaluten, mengalami perubahan dalam struktur sosial dan administrasi. Proses pembangunan, modernisasi, dan perubahan dalam kebijakan pemerintahan mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.
Struktur sosial di Desa Kabaluten kemungkinan besar dipengaruhi oleh sistem adat lokal, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pernikahan, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat Kabaluten memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang mencerminkan kekayaan budaya mereka. Tradisi ini bisa mencakup upacara adat, ritual keagamaan, dan perayaan komunitas yang penting bagi identitas mereka. Seiring berjalannya waktu, Desa Kabaluten mengalami pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Perbaikan jalan, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal adalah beberapa aspek yang berkontribusi pada perubahan. Perubahan dalam ekonomi lokal, seperti pengembangan pertanian, perikanan, dan perdagangan, serta peningkatan akses ke pasar, berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa. Desa Kabaluten merupakan bagian dari Kabupaten Tojo Una-Una, yang memiliki peran administratif dalam pengelolaan wilayah dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Kabupaten ini juga terlibat dalam program pembangunan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Desa ini berperan penting dalam konteks kehidupan komunitas di Kabupaten Tojo Una-Una, dengan hubungan yang erat antara desa dan pemerintah kabupaten dalam hal pengembangan dan perencanaan. Untuk informasi yang lebih detail dan akurat mengenai sejarah spesifik dan asal-usul Desa Kabaluten, penting untuk merujuk pada sumber-sumber lokal, catatan sejarah, dan wawancara dengan penduduk setempat yang memiliki pengetahuan tentang sejarah dan budaya desa tersebut.